Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari mata. Sobat jari mata, jumpa lagi kita pada kesempatan yang menyenangkan. Kita bisa bercerita-cerita kembali tentang pengalaman-pengalaman yang bertemu dengan makhluk-makhluk astral. Rekan jari mata, kita hari ini akan bercerita kembali tentang cerita yang saya beri judul Kaki Menjulang. Sobat jari mata, cerita ini dimulai ketika waktu itu saya mendapatkan tugas untuk mendampingi murid-murid yang sedang mengikuti kegiatan perkemahan. Tepatnya di sebuah hutan yang terletak di daerah Jombang. Di sana kita kalau berkemah biasanya kan kebanyakan kita itu menggunakan transportasi berupa truk, kemudian anak-anak maupun barang-barang jadikan satu di sana, kemudian berangkat. Sampai di lokasi, seperti biasa saya berangkat duluan karena dari jalan raya menuju ke lokasi itu kendaraan besar tidak bisa sampai ke sana, sehingga kita harus berjalan kaki sambil membawa peralatan. Kita jalan bareng-bareng menuju ke sana. Kemudian kita sampai di lokasi. Sambil menunggu peserta-peserta dari sekolah lain yang akan ikut di kegiatan perkemahan itu, saya mencari tempat untuk beristirahat. Saya duduk di samping sebuah pohon dan saya memohon izin kepada makhluk astral yang ada di lingkungan situ. Saya berkonsentrasi, kemudian saya mengucapkan dalam hati, intinya saya mohon izin untuk berkemah di situ. Jadi saya mengatakan dalam hati, saya permisi, saya minta izin untuk berkemah di sini. Saya tidak ada niatan yang jelek, saya hanya berkemah, tolong saya jangan diganggu sehingga nanti bisa melaksanakan berkemah dengan baik. Tiba-tiba dalam kondisi saya yang serius melakukan perizinan tadi, tiba-tiba tanpa saya sadari ada suara yang menjawab apa yang saya katakan. Memang jawabannya tidak banyak, hanya terdengar kata-kata ya tidak apa-apa. Tapi waktu itu dia berbicara dalam bahasa Jawa. Yo gak popo. Tapi anehnya suara itu tidak terdengar di telinga. Jadi suaranya tidak terdengar di telinga, tetapi langsung masuk ke dalam pikiran kita. Dan begitu suara itu terdengar, langsung yang namanya bulu kuduk yang ada di tubuh saya ini seketika berdiri semua, merinding sampai kepala, merinding saking kagetnya dengar suara seperti itu. Padahal suaranya biasa saja, tapi dalam gambaran pikiran saya, suara itu seperti layaknya suara yang berbulu lebat. Tidak kelihatan tampilannya tidak kelihatan, tapi suara itu seolah-olah menggambarkan ada bulu-bulu yang tebal yang lebat dalam suara itu. Sehingga saya segera menyadarkan diri,
Tapi ya, alhamdulillah sudah diizinkan, sudah saya tidak saya permasalahkan. Kemudian setelah semuanya peserta kumpul, kita mengadakan kemah di malam pertama kegiatan sampai selesai. Kemudian pada malam hari kegiatan-kegiatan api unggun dan lain sebagainya sudah tidak ada masalah. Kemudian pada hari kedua atau malam kedua, saya kok kepingin ke toilet. Memang di situ memang bumi perkemahannya itu memang disediakan toilet. Ada beberapa toilet dan toilet itu memang agak jauh dari posisi perkemahan. Kira-kira kalau jalan ya antara 100 sampai 200 meter lah dari tempat perkemahan itu. Jadi agak jauh sedikit. Kemudian memang waktu itu ada teman yang duluan. Ada teman yang duluan berangkat menuju toilet itu, saya di belakangnya agak jauh. Tetapi ketika dia berada di toiletnya kelihatan, dari jauh tuh kelihatan. Tapi ya gelap karena malam dan di hutan memang tidak terlihat jelas, tapi masih kelihatan. Kemudian saya melihat dari jauh, saya kaget. Loh, apa itu kok tinggi sekali? Besar, tinggi. Saya sampai terbelalak. Saya lihat dari bawah sampai ke atas. Saya mendongakkan kepala sampai ke atas. Saya lihat, apa itu? Kok besar sekali. Dan dia berbentuk seperti seorang laki-laki. Tapi sangat besar dan tinggi sekali. Jadi bentuknya seperti layaknya raksasa. Dia tidak bergerak, dia diam saja. Dia berdiri tegak, diam. Dan dia membelakangi saya. Jadi saya melihat dia dari belakang. Tidak dari depan, dari belakang. Dia berdiri, kelihatan kakinya menjulang tinggi. Kemudian saya mengurungkan niat untuk ke toilet tadi. Saya kembali lagi, saya sambil bernapas terengah-engah. Aduh, apa itu ya? Kemudian saya duduk untuk menenangkan diri. Saya minum dulu air putih. Setelah agak tenang, saya minta bantuan teman untuk bersama saya untuk ke kamar mandi, ke toilet tadi. Agak lama, kira-kira ya kurang lebih sekitar setengah jam kemudian saya kembali ke sana dengan memberanikan diri. Saya minta tolong teman untuk diantar, dan ketika di tempat saya tadi melihat, saya lihat lagi, loh, kok tidak ada. Yang ada sekarang hanya 2 buah pohon yang memang tinggi menjulang. Tapi pohon. Padahal tadi saya lihat adalah orang yang berdiri sangat tinggi, besar. Dia tidak terlihat wajahnya, dia kelihatan ya karena di tempat gelap. Saya hanya melihat bentuk tubuhnya saja yang besar, tapi tidak kelihatan wajahnya seperti apa, apalagi dia membelakangi saya. Jadi tidak kelihatan. Tapi yang kedua ini tadi saya lihat sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah 2 batang pohon yang tinggi, yang tadi merupakan kaki dari makhluk astral tadi. Sekarang berubah jadi pohon. Saya sedikit bingung. Berarti pohon tadi dipakai untuk dia menunjukkan kepada saya tentang penampakan makhluk astral tadi. Begitu tidak ada, ya sudah. Saya agak tenang. Saya akhirnya kembali menuju toilet tadi dengan teman saya yang mengantar tadi. Kemudian kita ke kamar mandi. Selesai, saya kembali ke tenda tempat kita berkemah. Tapi setelah itu, saya bertemu dengan teman saya yang tadinya duluan. Dia bercerita bahwa ketika dia di toilet, dan memang ini perlu saya ceritakan lagi bahwa toilet itu
Memang ada toiletnya, tapi toilet itu tidak ada atapnya. Jadi hanya tembok berkeliling gitu ya, ada pintunya, tapi tidak ada atapnya. Jadi kalau lihat ke atas itu ya langsung kelihatan langit. Jadi kalau siang ya panas kalau di situ. Jadi, tapi ada airnya. Airnya lancar, tapi tidak ada atapnya. Dan ceritanya teman saya ini ya, saya di satu sisi saya ini takut ya, takut ceritanya ya serem. Tapi di sisi lain saya juga kepingin ketawa. Kenapa? Karena teman saya yang tadi berangkat duluan waktu saya melihat makhluk raksasa itu, ternyata teman saya dikerjain sama makhluk besar itu. Apa yang dilakukan? Ternyata teman saya yang tadi ke toilet dikencingi dari atas. Jadi dia basah semua, terkena kencing dari makhluk raksasa tadi. Sehingga dia, "Loh, apa ini?" Dikira hujan. Padahal ya nggak hujan, ya dia sendiri yang kena air itu. Dan begitu dibawa, kok baunya seperti eh, kencing ya. Dia menoleh ke atas, wah dia ketakutan, dia lari dengan posisi badan yang basah kuyup. Ya, saya tertawa saja. Ya kasihan, tapi ya gimana lagi? Ceritanya seperti itu ya, kita ya ketawa juga akhirnya. Kemudian dia harus mandi untuk membersihkan badannya yang ya bau pesing ya karena kena 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 kencingnya. Tapi ya saya bersyukur waktu saya nggak jadi ke situ. Jadi ya mungkin kalau saya jadi ke situ juga mungkin kena juga ya. Alhamdulillah nggak ke situ, nggak jadi. Jadi begitu dia sudah pergi, saya baru ke sana. Sehingga tidak sampai terjadi seperti itu. Jadi itu Sobat Jari Mata, cerita tentang kaki menjulang yang ya dari kengeriannya ternyata ada sesuatu yang menggelitik hati kita untuk tertawa yang terjadi pada teman saya. Ya, semoga tidak terjadi pada kita gitu ya. Baik, Sobat Jari Mata, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan hari ini. Semoga ini jadi cerita-cerita yang ya tidak terlalu membuat kita ketakutan, tapi menjadikan sesuatu yang ya menghibur kita semua. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari